Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, konnichiwa. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan jangan lupa untuk selalu tetap jaga protokol kesehatan ya. Nah, pada bab 25 kali ini kita bisa lihat judulnya adalah Pure Sento Moraimasu. Nah, itu artinya adalah menerima hadiah. Jadi Pure Sento itu artinya hadiah, kemudian moraimasu itu artinya menerima. Jadi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah menerima hadiah. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut kita bisa menuju ke slide berikutnya ya. Nah, pada slide berikut ini kita akan belajar pola kalimat pertama ya. Pola kalimat pertama itu kita belajar titik-titik, kemudian ni oiwayo shimashita. Ini oiwayo shimashita. Ini artinya apa? Ini artinya perayaan atau merayakan titik-titik. Nah, pada slide berikutnya kita akan membahas tentang beberapa perayaan yang ada di Indonesia ya. Nah, mari kita menuju slide berikutnya. Pada slide ini ada beberapa perayaan yang ada di Indonesia ataupun di Jepang juga ada. Nah, contohnya ini yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu bahasa Jepangnya adalah Ane no Kekkonsiki. Ini artinya Ane itu kakak perempuan, Kekkonsiki itu upacara pernikahan. Jadi kalau di bahasa Jepang kan Ane no Kekkonsiki, yang bahasa Indonesianya adalah pernikahan atau upacara pernikahan kakak perempuan. Nah, berikutnya yang nomor 2 adalah Watashi no Nyugakushiki. Jadi watashi sendiri itu artinya saya, kemudian Nyugakushiki itu artinya upacara masuk sekolah ya. Jadi kalau diartikan upacara masuk sekolah saya. Kemudian berikutnya ini hampir sama yang nomor 3. Bacanya Ani no Sotsugyo Shiki. Nah, Ani ini artinya kakak laki-laki, kemudian Sotsugyo Shiki artinya upacara kelulusan ya. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya upacara kelulusan kakak laki-laki. Nah, berikutnya yang nomor 4 adalah Idul Fitri. Ya, ini artinya Idul Fitri ya. Perayaan hari raya umat Islam. Nah, kemudian kalau misalkan ini ada kalimat ni oiwayo shimashita. Contohnya misalkan nomor 1 Ane no Kekkonsiki ni oiwayo shimashita. Jadi ini artinya perayaan atau merayakan pernikahan kakak perempuan. Jadi seperti itu ya. Nah, berikutnya yang nomor 5 ini ada Ototo no Katsure Shiki. Ini artinya adalah Ototo itu adik laki-laki, Katsure Shiki itu sunatan ya. Jadi kalau diartikan upacara atau perayaan sunatan adik laki-laki. Ya, yang berikutnya nomor 6 ini ada Haha no Hi. Jadi Haha ini artinya ibu, kemudian Hi ini artinya hari. Jadi hari ibu artinya. Nah, kemudian yang nomor 7 ini ada Watashi no Tanjobi. Jadi Watashi ini artinya saya, kemudian Tanjobi ini artinya ulang tahun ya. Jadi kalau diartikan ulang tahun saya. Nah, yang berikutnya nomor 8 yang terakhir ini ada Kurisumasu. Ini artinya Christmas ya. Jadi perayaan atau perayaan hari raya umat Kristen atau Katolik. Ya, seperti itu. Ya, untuk 1 sampai 8 ini adalah kotoba baru ya, atau kosakata baru yang ada di bab 25 ini. Nah, dari kotoba 1 sampai 8 silakan kalian hafalkan dan dipahami ya. Ya, kemudian berikutnya adalah kotoba untuk panggilan keluarga sendiri ya. Maksudnya ayah sendiri, ibu sendiri, dan lain-lain.
Ya, ini dimulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 ini bacanya sofu. Ini artinya kakek saya. Kemudian sobo. Ini artinya nenek. Kemudian nomor 3 ada cici. Cici itu artinya ayah. Kemudian yang nomor 4 haha. Haha itu ibu. Kemudian ani. Yang nomor 5 ini artinya kakak laki-laki. Kemudian nomor 6 ane. Ane itu kakak perempuan. Kemudian watashi, ini artinya saya. Kemudian imoto. Imoto itu adik perempuan. Yang terakhir toto. Ini artinya adik laki-laki. Nah, kotoba berikutnya adalah tentang tahun ya. Ini ada nomor 1, ada tahun ini, itu bahasa Jepangnya kotoshi. Kemudian tahun lalu bahasa Jepangnya kyonen ya. Kemudian 2 tahun yang lalu bahasa Jepangnya ototoshi. Kemudian untuk tahun 2013, jadi bahasa Jepangnya tinggal menyebutkan 2013 kemudian ditambahi nen. Contohnya ini ya, nisen jusang nen. Jadi seperti itu. Ya. Ya, kalian bisa lihat di dalam slide yang berikut ini ada kosakata baru lagi ya. Yang seperti slide yang sebelumnya, ini ada tahun ini itu bahasa Jepangnya kotoshi. Kemudian ada tahun lalu bahasa Jepangnya kyonen. Kemudian ada 2 tahun yang lalu ototoshi. Kemudian ada tahun 2013 itu ada nisen jusang nen. Nah, itu untuk penyebutan tahun ya. Kemudian untuk penyebutan bulan, jadi untuk penyebutan bulan itu mungkin udah dipelajari di kelas 10 atau kelas 11, tapi kita ulangi lagi di kelas 12 ini. Jadi untuk penyebutannya angka dalam bahasa Jepang kemudian ditambahi gatsu ya. Contohnya bulan 1 itu ichigatsu, kemudian bulan 2 nigatsu, bulan 3 sangatsu, dan seterusnya sampai bulan 12 ya. Bulan 12 itu junigatsu. Nah, untuk bulan ini saya rasa gampang karena tinggal angka kemudian ditambahi gatsu. Yang slide berikutnya itu ada tanggal ya. Nah, ini tanggal itu beda sama bulan. Jadi tanggal itu tanggal 1 sampai tanggal 20 kita harus menghafalkan ya. Dari tanggal 1 itu Suitachi, Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka, Muika, Nanoka, Yoka, Kokonoka, Toka. Nah, yang saya garis bawain ini cara bacanya berbeda ya. Nah, kemudian untuk 11 itu cara membacanya angka 11 kemudian ditambahin nichi ya. Jadi angka 11 itu masih ingat ya. Angka 11 itu juichi kemudian ditambahi nichi. Nichi itu artinya tanggal. Jadi tanggal 11 juichi nichi. Kalau angka 12 juni nichi dan seterusnya. Nah, bedanya lagi nanti ketika di angka 14 itu bacanya juyoka, kemudian di angka 20 hatsuka, dan yang terakhir di angka 24 itu ada neju yoka. Untuk selain yang saya garis bawahi itu cara penyebutan tanggalnya gampang ya. Jadi angka kemudian ditambahi nichi. Contohnya misalkan tanggal 30. Ini yang di bawah ini ada tanggal 30. Itu 30-nya dulu kemudian ditambahi nichi. Jadi sanju itu 30 plus nichi. Jadi sanju nichi. Jadi seperti itu ya. Kotoba yang kita pelajari di slide ini yaitu tentang tanggal ya. Berikutnya kita masuk ke pola kalimat kedua. Nah, pola kalimat kedua ini
contohnya kita bisa lihat keterangan waktu, kemudian kita tambah partikel no, kemudian ada kegiatannya itu perayaan ulang tahun apa, kemudian ditambahi terakhir ni oiwayo shimashita, yang artinya perayaan. Ya, ini saya kasih contohnya ya. Kalian bisa lihat ini ada kyonen no haha no hi ni oiwayo shimashita. Itu artinya apa? Itu artinya oiwayo shimashita itu artinya perayaan atau merayakan. Haha no hi itu artinya hari ibu. Kemudian kyonen itu tahun lalu. Nah, kalau diartikan jadi seperti ini ya, merayakan hari ibu tahun lalu. Kyonen no haha no hi ni oiwayo shimashita. Jadi pada pola kalimat dua ini yang kalian ganti adalah keterangan waktunya. Keterangan waktu di sini ada kyonen, itu bisa diganti tahun ini, tahun lalu, bulan, tanggal, bisa diganti yang di slide sebelumnya kita sudah bahas. Kemudian kegiatannya ya, kegiatannya di sini ada haha no hi. Haha no hi ini kalian bisa ganti apapun itu. Contohnya misalkan Christmas, Idul Fitri dan lain-lain. Nah, untuk oiwayo shimashita ini adalah merayakan ya. Jadi merayakan, kegiatannya apa, kemudian keterangan waktunya apa. Nah, untuk pola kalimat kedua ini kalian bisa pelajari di rumah. Kalau misalkan kalian kurang paham, kalian bisa langsung tanyakan ke saya lewat WA ataupun lewat media lainnya. Nah, jadi rangkuman materinya yang kita pelajari tadi, kita bisa menyatakan kapan merayakan sesuatu dan perayaannya itu apa. Contohnya yang pertama ini ada Idul Fitri ni oiwayo shimashita. Ini artinya merayakan Idul Fitri. Kemudian yang berikutnya ada kyonen no haha no hi ni oiwayo shimashita. Itu artinya oiwayo shimashita merayakan hari ibu tahun lalu. Mungkin untuk rangkuman materi pembelajarannya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa, Jamada.